Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Senin tanggal 27 November ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo. Kali ini di hari Senin pagi ini kita akan melihat perkembangan dari STA 13, yaitu di sekitar Simpang Susun Karanganom di Desa Kapungan, Kecamatan Kulon Harjo, Kabupaten Klaten. Nanti kita susuri sampai dengan di STA 1 di sekitar Simpang Susun Kartosuro di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Nah, kita akan menyusuri dari ruas jalan tol Jogja Solo yang dipersiapkan untuk menghadapi dari libur akhir tahun nanti, yaitu nanti rencananya akan dibuka secara fungsional ya teman-teman. Nah, kita akan melihat kesiapan dari ruas jalan tol Jogja Solo ini yang nantinya akan dibuka secara fungsional. Saat ini kita sudah berada di sekitar Simpang Susun Karanganom ya teman-teman. Kita berada tepat di sebelah utara dari Simpang Susun Karanganom ataupun flyover Simpang Susun Karanganom. Nah, di depan kita ini adalah jalur yang nantinya akan dipergunakan untuk sebagai akses keluar apabila kita dari Jogja ya teman-teman. Nah, terlihat saat ini mulai akan dilakukan dari proses penghamparan material cabips. Nah, ini nantinya akan melingkar untuk mengitari dari jalan lingkar Simpang Susun Karanganom ini menuju dari exit tol Kuncen. Nah, kita saat ini akan memulai dari proses penelusuran kita ya teman-teman untuk melihat dari kesiapan ruas jalan tol Jogja Solo ini yang nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dari arus lalu lintas saat nanti libur akhir tahun nanti. Kita berjalan ke arah utara pada jalur sebelah barat ya teman-teman, ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo ataupun Trans Jawa. Nah, terlihat di jalur sebelah kanan ini ataupun di jalur sebelah timur ini nampak sudah terlihat sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid atau utama. Nah, kemarin waktu terakhir kali kita ke sini untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo sekiranya sekitar 1 minggu yang lalu, ruas ini belum dilakukan dari proses pengecoran rigid atau utama ya teman-teman. Nah, saat ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigidnya. Nah, berarti ini di sekitar STA 12 ini sudah selesai dari proses pengecoran rigidnya. Nampak ini baru dilakukan dari proses pengecoran media jalannya atau bahu jalannya. Kita berjalan terus ke arah utara untuk melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo, ruas yang nantinya akan dibuka secara fungsional ya teman-teman. Sambil kita melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini, monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya teman-teman. Nanti insya Allah kami akan terus mengabarkan perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini secara berkala, secara kontinu. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Di depan kita itu, di sebelah kiri kita itu adalah Desa Gagakan Kauman ya teman-teman. Nah, dan di sebelah utaranya setelah dari struktur terowongan jalan penghubung ini, itu adalah kemarin ruas dari jalan tol Jogja Solo yang
terakhir kali dikerjakan ya teman-teman. Saat ini di sekitar STA 11 ini terlihat sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigidnya. Nah, jadi di sekitar dari desa Gagakan Kauman ini sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigidnya. Kita saat ini sudah berada di sekitar Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Di sekitar STA 10 ini nampak juga sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigidnya di dua jalurnya, baik jalur yang mengarah ke Jogja maupun yang mengarah ke Solo. Dan di depan kita ini adalah struktur terowongan jalan penghubung. Apabila kita ke kiri atau ke arah barat itu ke arah Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Apabila kita ke arah kanan ataupun ke timur itu ke arah Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Nah, kita terus berjalan ke arah utara ya teman-teman. Nah, terlihat di sini di sisi sebelah kiri ini nampaknya sudah akan dimulai dari proses pengurukan pada bahu jalan ya teman-teman, agar setara dari bahu jalan dengan permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan proses pengecoran rigid. Terlihat itu juga sudah mulai dilakukan dari proses penambahan cor rigidnya pada struktur jembatan. Ini kita sudah melintas di sekitar jembatan Kalipusur, juga sudah selesai, tinggal dilakukan dari proses pengecoran kongkoret barirnya pengaman sisi kanan kirinya. Dan di depan itu adalah struktur box cover. Nah, box cover ini untuk melindungi dari situs Candi Asu ya teman-teman. Nah, penemuan situs Candi Asu yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo, dan di sebelah di bawah kita ini adalah situs Candi Asunya. Setelah kita melewati dari struktur jembatan Kalipusur tadi, kita sudah memasuki dari wilayah Desa Keprabon ya teman-teman, di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Nampak di sini pada as tengah pada badan jalan tol Jogja Solo ini juga sudah mulai akan ditanam ataupun dipasang dari box-box Yudits, yaitu saluran pembuangan dari drainase air hujan ya teman-teman. Nah, ini nampaknya juga akan mulai dilakukan dari proses pemasangan dari box-box Yudits ini. Nampak ini sebuah alat berat jenis bego mini yang dipergunakan untuk melakukan galian, dan terlihat box-box Yudits ini mulai ditanam dan dipasang pada galian yang sudah dikerjakan di as tengah badan jalan tol Jogja Solo. Nampak di sini sebelah kiri ini juga sudah disiapkan dari material-material tanah uruk untuk menguruk dari bahu jalan ya teman-teman, ini agar setara dari bahu jalan dengan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah selesai dilakukan proses pengurukan. Dan setelah dari Desa Keprabon ini kita memasuki dari Desa Keranggan, dan di sini ada sebuah masjid yang sedang dilakukan dari proses pemindahan, yaitu Masjid Nur Hidayah. Nah, itu adalah bangunan terakhir yang kemarin sudah dipindahkan ya teman-teman. Nah, beginilah penampakan dari proses pembangunan dari Masjid Nur Hidayah. Sudah mulai akan dilakukan dari proses pengedakan
Nah, itu pemasangan bacasting serta rangka-rangka besi sedang dilakukan ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali berjalan ke arah utara ya teman-teman. Posisi kita saat ini berada di sekitar Desa Kranggan, dan di depan kita itu adalah kemarin lokasi dari Masjid Nur Hidayah. Bangunan terakhir yang dipindahkan yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo, nampaknya saat ini juga sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigid pada kedua jalurnya. Malah sudah dipersiapkan dari material tanah uruk untuk menguruk pada sisi bahu jalan agar setara dengan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengecoran utama. Dan kita saat ini sudah melintas pada jembatan Kali Jebol, jembatan terpanjang di jalan tol Jogja Solo seksi 1.1. Nampaknya saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan konkret barir pada jalur sebelah timur ya teman-teman. Sedangkan jalur yang sebelah barat ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran konkret barirnya. Nampak sisi sebelah kanan ini belum dilakukan dari proses pengecoran konkret barirnya, masih berupa rangka-rangka besi. Kita terus berjalan ke arah utara. Saat ini kita sudah berada di sekitar Padukuhan Sorogenen, Desa Kranggan. Nampak di sini terlihat dari badan jalan tol Jogja Solo ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun cor utama, baik itu pada bahu jalan maupun jalur utamanya ya teman-teman. Kedua jalurnya ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Tinggal beberapa lokasi titik-titik ini media jalan ataupun bahu jalan ini belum dilakukan dari proses pengecoran utama, tinggal dilakukan penambahan pada beberapa lokasi. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu ya teman-teman. Nah, nampak di sini permukaan dari badan jalan tol Jogja Solo ini juga sudah rapi, sudah selesai dari proses pengecoran utama baik jalur utama maupun bahu jalan ya teman-teman di kedua jalurnya. Dan di depan itu terlihat dari struktur terowongan jalan penghubung apabila ke kanan ataupun ke timur itu adalah ke Tegal Gondo Klaten yang menghubungkan langsung dengan jalan raya Jogja Solo. Sedangkan bila kita ke kiri atau ke barat itu langsung ke Janti Pulan Harjo, yaitu salah satu kawasan wisata Minapolitan yang ada di Klaten ini. Dan ini di jalur sebelah barat atau yang mengarah ke Solo kemarin di titik inilah titik terakhir dari proses pengerjaannya teman-teman. Kemarin belum dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Saat ini nampaknya sudah selesai, tinggal menyisakan pada bahu jalan sebelah tengahnya belum dilakukan dari proses penambahan. Posisi kita saat ini berada di sekitar STA 7+175. Nah, nampaknya malah di sebelah bahu jalan sisi sebelah luar itu sudah mulai disiapkan dari material tanah uruk untuk menguruk agar permukaannya badan jalan tol ini setara dengan badan jalan utama yang sudah dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Dari Desa
Sidomulyo, Kecamatan Delanggu. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulan Harjo lagi ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan ke arah utara dan di sini nampak juga sudah bagus sekali dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid baik jalur sebelah timur maupun jalur sebelah barat. Dan ini terlihat di sebelah tengah ini, kiri kita ini nampak box-box unit ini juga sudah mulai disiapkan, sudah mulai ditumpuk untuk nantinya dipasang pada as tengah badan jalan tol Jogja Solo sebagai saluran drainase air hujan. Desa Sidoarjo ini berbatasan langsung dengan Desa Kateguhan di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Dan saat ini kita sudah berada di Desa Kateguhan. Nah, di depan kita ini adalah struktur Sungai Gandul kalau tidak salah ya teman-teman, di Desa Kateguhan. Nah, nampak ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran konkoret baranya, pengaman sisi kanan kiri baik jalur yang sebelah timur ini maupun jalur yang sebelah barat sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran konkoret barirnya. Dan di sini di badan jalan tolnya ini di sekitar Desa Kateguhan ini juga sudah selesai. Ini nampaknya malah sudah akan dipersiapkan dari rangka-rangka besi sebagai konkoret barir as tengah badan jalan tol Jogja Solo. Nah, nampak ini sudah mulai dipersiapkan ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu terakhir belum sampai di sekitar Desa Kateguhan ini, masih di sekitar STA 5 ya teman-teman. Terlihat ini adalah box-box unit ini nampaknya juga sudah mulai ditanam di as tengah badan jalan tol Jogja Solo sebagai saluran drainase. Kita berada di sekitar STA 6. Terlihat di kiri kita ataupun jalur yang sebelah barat, nampak di sekitar STA 6 ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan guardrail ataupun pengaman, pagar pengaman luar dari jalan tol Jogja Solo ini yang terbuat dari baja ya teman-teman. Nampak itu sudah mulai dipasang. Nah, kemarin kita terakhir ke sini belum sampai di sini dari pemasangan pagar pengaman luar dari badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Sedangkan sisi yang jalur yang sebelah timur ini belum terlihat. Baru di sekitar STA berapa ini ya, sekitar masih sekitar STA 5 ini sudah dilakukan dari proses pemasangan guardrail ataupun pagar pengaman dari besi di sisi luar badan jalan tol Jogja Solo. Dan di depan itu di sebelah kanan kita nampaknya alat yang dipergunakan untuk membantu dari proses pemasangan guardrail ini standby di sekitar sini ya teman-teman. Nah, ini adalah si kuning, si mungil yang sangat membantu sekali dari proses pemasangan guardrail. Ini namanya pel guardrail driver. Nah, kemarin ada ya teman-teman yang mengasih tahu kita namanya pel guardrail driver. Ini namanya ya teman-teman, alat untuk memasang dari pagar pembatas sisi luar dari badan jalan tol Jogja Solo yang terbuat dari besi ataupun baja. Kita terus berjalan ke arah utara. Nampaknya dimulai dari sini proses pemasangan dari konkoret barer pembatas tengah dari badan jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran. Nah, pertama dulu penanaman ataupun pemasangan dari rangka-rangka besinya. Nantinya setelah ini terpasang sudah dicor di bawahnya, ini nanti akan dilakukan dari proses pengecoran pembentukan dari konkoret barer menggunakan alat berat power carber yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengecoran. Nah, nantinya bentuknya setelah jadi konkoret barelnya ini adalah seperti ini ya teman-teman. Di sisi sebelah kiri kita ini adalah konkoret barer yang sudah selesai. Nah, sebelah kanan sisi luar dari badan jalan tol Jogja Solo ini menggunakan pagar pembatas menggunakan besi. Dan inilah gambaran dari jalan tol Jogja Solo nanti ketika sudah selesai sempurna ya teman-teman. Di sisi tengah adalah
menggunakan dari concrete barrier, sedangkan sisi luarnya menggunakan pagar pembatas terbuat dari baja ataupun besi, yaitu guardrail. Memasuki dari Desa Jatirejo ke arah utara sampai dengan Simpang Susun Kartosuro ini memang sudah tidak banyak pekerjaan yang terlihat ya teman-teman, karena memang sisi tengah ataupun as tengah pengaman pada jalan tol Jogja Solo ini sudah dilakukan dari proses pengecoran concrete barrier, sedangkan sisi luar dari badan jalan tol Jogja Solo ini juga sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan pagar pembatas atau guardrail. Tinggal beberapa pekerja ini mengerjakan dari saluran-saluran drainase pada tebing-tebing badan jalan tol Jogja Solo di beberapa lokasi ya teman-teman. Masih sekitar jam 6 kurang, nampaknya truk-truk ini sudah mulai dari aktivitas pekerjaan. Nampaknya ini adalah truk pembawa agregat cor ya teman-teman, nampaknya di sebelah utara atau di sekitar Simpang Susun Kartosuro ataupun di jalan exit tol Wiran ini sedang dilakukan dari proses pengecoran, sehingga nampaknya ini truk-truk tadi membawa dari material cor beton. Mungkin sedang melakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Biasanya itu kalau menggunakan bak terbuka itu yang dicor itu adalah sedang melakukan pekerjaan pengecoran utama ataupun rigid. Nampaknya memang di sekitar Desa Glokajen ini juga sama dengan Desa Jatirejo tadi ya teman-teman, sudah minim sekali dari proses pengerjaan, karena memang di sekitar sini, di sekitar SDA 4 ke utara itu sudah selesai dari proses pengerjaan badan jalan tol Jogja Solo, selesai dari concrete barrier maupun pagar pengaman sisi luarnya. Nanti tinggal dilakukan dari proses penyempurnaan di beberapa lokasi di sekitar struktur jembatan, nantinya tinggal dilakukan dari proses perkerasan lunak ataupun menggunakan aspal ya teman-teman. Terlihat di depan kita itu adalah struktur dari flyover dari Simpang Susun Kartosuro. Terlihat sudah selesai dari progres pengerjaan dari Simpang Susun Kartosuro ini. Dari bawah ini sudah kita lihat bahwa proses pengecoran concrete barrier ataupun pengaman sisi kanan kirinya ini sudah selesai dilakukan ya teman-teman. Serta di sebelah kanan kita ini adalah jalur masuk apabila kita ingin menuju ke arah Jogja. Nampak sudah selesai dari proses pengecoran utama ataupun rigidnya. Di atas struktur jembatan ini agak sedikit jeglong ya teman-teman. Nah, ini nantinya adalah dilapisi dengan lapisan aspal. Fungsinya dari jeglongan yang sedikit itu tadi bukan polisi tidur ya teman-teman, namun itu adalah nantinya sedikit jeglongan untuk memberikan lapisan aspal pada atasnya, sehingga nantinya rata dengan lapisan yang sudah selesai dilakukan dari proses cor utama ataupun rig. Dan di depan kita ini adalah titik pertemuan ataupun percabangan dari jalan tol Jogja Solo. Yang sebelah kiri ini adalah jalan akses exit tol Kuncen. Ini jalur keluar apabila kita dari arah
Solo ataupun Trans Jawa, yang melalui kita akan keluar melalui exit tol Kuwiran. Nampaknya saat ini juga sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Beberapa waktu yang lalu kita ke sini belum dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nampaknya saat ini juga sudah selesai, berarti perkembangannya ini juga sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Begini sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah kita lihat dari STA 13 sampai dengan STA 1 ini ya teman-teman, jalur yang nantinya akan dibuka secara fungsional. Setelah kita melihat dari progresnya, nampaknya nanti sekitar 1 bulan lagi sudah siap dilakukan dari proses pembukaan walaupun masih secara fungsional. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuangi bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan serta kelancaran dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.